sunnah. Sahabat di belakang Allah, terutama penanya, kita harus mengakui bahwa memang ada dari kalangan orang yang menyebut dirinya sufi dan mereka tidak mengamalkan sunnah dan melenceng dari sunnah. Tapi bukankah juga ada dari orang yang ngaku sunnah dan dia tidak mengerti sunnah? Orang-orang yang mengamalkan sunnah jenggot, dia mengertikah riwayat yang beragam tentang jenggot? Orang-orang yang memilih untuk berserban, yang memilih kemudian bercelana jingkrang, bukankah ada hadis yang membolehkan jingkrang? Ya. Lalu kenapa kemudian diharamkan orang-orang yang kemudian membebaskan atau melebihkan pakaiannya? Itu karena ada penyimpangan juga dalam memahami sunnah. Bukankah orang-orang yang membawa branding kata sunnah hari ini, akhlaknya jauh dari sunnah? Nabi SAW menyebut inti sunnah itu adalah husnul khuluq, ketika dia berakhlak yang baik. Tapi hari ini bukankah orang yang belajar sunnah, tapi kemudian dia benci dengan jamaah di dalam masjidnya. Dia kemudian konflik dalam grup dengan temannya. Dia suka kemudian mentahzir orang-orang yang sebenarnya ilmunya lebih jauh dari mereka. Membenci orang-orang yang sebenarnya orang itu tidak menyimpan kebencian dalam dirinya. Maka sahabat yang memuliakan Allah, jika di kalangan orang yang membranding kelompoknya dirinya sunnah pun terjadi penyimpangan sunnah, apalagi dengan kelompok yang memang bukan pakar sunnah. Tapi kita sekarang coba lihat, apakah memang sufi jauh dari sunnah? Teman-teman yang memuliakan Allah, jangankan sunnah, Quran saja. Teman-teman punya sanad Quran, baik yang anti sufi atau yang pro sufi. Saya sudah teliti banyak sanad-sanad Al-Quran, hampir semuanya berporos kepada Imam Zakaria Al-Ansari, imam yang disepakati sebagai imam ahli fikih, ahli akidah, ahli sunnah, ahli hadis, dan juga ahli tasawuf. Semua tarekat sanadnya lewat beliau, semua mazhab, semua kitab hadis lewat beliau. Yang paling aneh, kawan saya ada seseorang yang dia anti sekali dengan sufi tasawuf, tapi kita cek sanad Qur'annya melalui Imam Zakaria Al-Ansari. Ya. Tidak usah jauh lagi. Bagi kami, pengkaji kitab, meskipun kemampuan kami terbatas, Imam Ibnu Qayyim Jauziyah, Salafi Sufi. Apa buktinya? Apakah tidak cukup buktinya dengan kitabnya Madarijus Salikin, kitabnya yang paling tebal dalam bab tasawuf. Madarij artinya tahapan-tahapan, makom-makom salik. Salik adalah istilah untuk orang yang menjadi murid dalam kalangan sufi. Bukankah Ibnu Qayyim Imamus Sunnah? Murid dari Ibnu Qayyim, Ibnu Rajab Al-Hanbali, ahli hadis pakar dalam ilmu yang langka, yaitu ilmu ilal. Ilmu ilal ini mirip-mirip dengan ilmu yang paling langka sekarang dalam kedokteran, yaitu ilmu mengenai kanker misalnya atau bedah. Dalam ilmu hadis ada ilmu yang mirip dengan itu, ilmu ilal. Yang pakar itu adalah Imam Ibnu Rajab Al-Hanbali, dan dia seorang sufi, bermazhab Hanbali. Jauh sebelumnya adalah Hakim At-Tirmizi, menulis kitab Nawadirul Usul, yang disepakati kekuatannya dalam hadis, dan juga seorang sufi. Imam Nasai juga berguru kepada sufi. Silakan buka Sunan Nasai, ada nama gurunya Yahya ibn Yahya As-Sufi. Imam Ahmad juga memerintahkan anak-anaknya yang awalnya melarang mereka, lalu kemudian memerintahkan bergabung dengan Al-Haris Al-Muhasibi. Sehingga disebutlah thariqahnya thariqah muhasabah. Sangat banyak sekali. Bahkan jika masih kurang percaya, teman-teman sahabat yang mampu berbahasa Arab, bukalah kitab Hilyatul Awliya. Ini kitab sufi yang ditulis dengan uslub ahli hadis. Dimulai dari Abu Bakar, hadis-hadis Abu Bakar, amalan-amalan sufi Abu Bakar, kalam-kalam tasawuf yang diambil dari Abu Bakar As-Siddiq sampai kepada zaman Imam Abu Nuaim Al-Asbihani. Maka kami susah sekali memisahkan antara imam sunnah dengan imam sufi. Hampir sufi sunni. Dan ini diperkuat dengan imam ahli pakar aliran-aliran Islam di zamannya, yaitu Imam Abdul Qahir Al-Baghdadi, Al-Farqu bin Al-Firaq kitabnya, Usuluddin. Beliau menyebut salah satu kelompok ahlus sunnah adalah sufi. Begitu juga Imam Abdul Muzaffar, ya, Al-Isfaraini, beliau nulis kitab At-Tafsir Fid Din. Beliau memasukkan sufi sebagai golongan keenam dalam kelompok yang disebut sunnah. Maka salah satu imam namanya Imam Ad-Dainuri mengatakan, tidaklah sufi kecuali dia punya pokok
Salah satunya mulazamatul kitab was sunnah. Mulazamah mengamalkan kitab dan sunnah. Jadi mohon maaf, saya susah memisahkan sufi dengan sunni. Adapun ada tokoh tarekat tidak mengerti hadis, iya. Karena belum tentu tokoh tarekat itu tokoh sufi.